Ini sebab tanah diserobot. Semakin pesat, maka secara otomatis perekonomian juga semakin pesat. Harga nilai tanah akan semakin tinggi, nilai ekonomisnya tinggi. Apalagi suatu daerah yang sedang berkembang, maka tanah ini menjadi sebuah incaran untuk berinvestasi kah, untuk memiliki sesuatu. Tanah dengan berupa alasak yang dinilai ini sangat patut untuk dimiliki. Apakah dia dengan cara menyerobot, dengan cara memalsukan surat tanah agar ada persengketaan, kemudian ada nilai negosiasi di sana agar bagi dua kah gitu, atau berhasil dia memiliki tanah. Kenapa? Kan ada nilai ekonomis di sana. Jadi asumsi saya untuk daerah-daerah yang dalam tanda kutip nilai tanahnya nggak bernilai, nggak akan ada kayak gini. Tentu, belum tentu. Belum tentu juga. Di Jalan Badak itu, arah ke kantor wali kota Pekanbaru yang baru. Saya tahu persis itu daerah, karena saya nemani dulu bapak ngantar barang gitu kan. Bapak juga waktu kecil itu ngantar, bapak mengantar kerupuk gitu kan. Dulu kan bapak kan seorang penjual gitu kan. Cari kayu bapak di sana. Siapa yang mau masuk dan keluar ke Jalan Badak menuju ke arah kantor wali kota Pekanbaru sekarang? Ketika hujan dia becek, kita harus menanggalkan sepatu dan sandal. Ketika kita pakai, kita akan pleset gitu kan. Ketika panas, debunya luar biasa gitu kan. Banyak truk-truk yang naik mengangkat batu bata, melangsir batu bata, itu tidak akan bisa semulus seperti saat ini gitu. Karena besar kemungkinan dia akan tertempuruk mobilnya gitu kan. Tidak bisa naik, tidak bisa turun, jalan jelek. Jalannya berbukit-bukit lagi ya. Berbukit-bukit. Sekarang itu sebahagian besar, menurut cerita orang-orang yang ada di sana juga, saya juga dapat informasi dari klien saya, tanahnya sengketa. Saudara saya juga ada sengketa di sana, diserobot oleh orang. Kenapa? Karena nilai ekonomisnya sekarang sudah luar biasa. Karena sudah ada perkantoran, pusat perkantoran nomor 1 di Pekanbaru, kantor wali kota Pekanbaru. Gitu. Berarti faktor apa? Dulu tidak ada sengketa, sekarang kok sudah ada tumpang tindih tanah, surat tanah. Sekarang kok sudah ada tumpang tindih alas hak. Sekarang kok sudah ada orang mengklaim. Sekarang kok sudah orang mematok. Sekarang kok sudah orang menerbas. Karena sekarang kok sudah membuat kanal parit-parit. Padahal dulu tidak ada. Padahal nilai sudah tinggi. Jadi sehebat apapun seorang memiliki alas hak yang kuat terhadap tanah atau lahan, tapi kalau tidak dikuasai, tetap saja dia tidak memiliki nilai yang luar biasa. Dikuasai ini maksudnya apa nih? Kita Kuasai hadir di situ gitu. Kita buatkah sebuah pengelolaannya lahan itu, ya apakah diparit, gitu. dipatok, dibuat bangunan-bangunan permanen, ditanamin permanen yang keras gitu ya, kelapa, pinang, Jadi nggak kosong aja nggak gitu? kosong. Oh gitu. Jadi ada penguasaan fisik Oke. terhadap tanah, sehingga ketika alasannya mau sertifikat hak milik, kalau dia tidak dikuasai, dia tanah terlantar, maka ini akan berdampak buruk terhadap si pemilik sah dari si tanah atau lahan, diklaim orang. Ketika orang itu bisa menguasai dengan bertahun-tahun, justru dalam pasal 180 Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, pemerintah bisa mengambil alih itu lahan terlantar yang sudah diberikan izin, apakah HGU, hak guna bangunan, atau penguasaan terhadap hak pakai terhadap suatu lahan. Ketika 2 tahun berturut-turut tidak dia kuasai, tidak dia kelola, tidak dia manfaatkan berdasarkan perizinannya, maka negara bisa mengambil itu lahan untuk kepentingan negara. Apakah dialihkan kepada untuk kepentingan masyarakat tempatan yang lebih bermanfaat? Maka hati-hati.